Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian. Saya dari kelas B Peternakan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian yang saya buat sebagai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Metopel. Judul proposal penelitian saya yaitu pemberian ekstrak daun pepaya terhadap kadar protein, lemak, dan vitamin A pada telur puyuh. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak daun pepaya dalam bentuk feed adiktif terhadap kadar protein, lemak, dan vitamin A pada telur puyuh. Untuk manfaat pada penelitian ini yaitu, pada penelitian ini diharapkan dengan pemberian ekstrak daun pepaya dalam bentuk feed adiktif mampu meningkatkan kadar protein dan vitamin A serta dapat menurunkan kadar lemak pada telur puyuh. Untuk hipotesis, pemberian ekstrak daun pepaya dapat meningkatkan kadar protein dan vitamin A serta menurunkan kadar lemak pada telur puyuh. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan burung puyuh betina umur 30 hari, sebanyak 60 ekor. Ransum yang digunakan yaitu ransum komersil, yaitu SP22. Dengan komposisinya yaitu kadar air sekitar 12%, protein kasar 20-22%, lemak kasar 4-7%, serat kasar 5,5%, abu 13,5%, kalsium 3,2-3,4%, fosfor yaitu 0,6-0,8%. Alat yang digunakan pada penelitian ini berupa kandang baterai. Setiap kandang dilengkapi dengan satu tempat ransum, tempat air minum, dan penerangan dengan lampu pijar. Peralatan lain yang digunakan yaitu timbangan analitik. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 4 pelakuan dan 5 kali ulangan. Dengan setiap ulangan terdiri dari 5 ekor puyuh. Pada P0, kontrol tanpa ekstrak daun pepaya. Pada P1, 1 mili ekstrak daun pepaya. Pada P2, 2 mili ekstrak daun pepaya. Dan pada P3, 3 mili ekstrak daun pepaya. Selanjutnya yaitu persiapan kandang. Sebelum burung puyuh datang, kandang terlebih dahulu harus disanitasi. Kemudian, kandang dilakukan penyemprotan desinfektan secara menyeluruh di bagian kandang. Peralatan yang lain yang disiapkan yaitu seperti tempat ransum, tempat air minum, dan penerangan dengan lampu pijar. Pada setiap kandang, penentuan letak unit kandang dilakukan secara acak, dan untuk pencatatan, masing-masing unit kandang diberikan tanda sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Selanjutnya masuk pada pembuatan ekstrak daun pepaya. Pembuatan ekstrak daun pepaya dilakukan di setiap akan memberikan ekstrak daun pepaya pada ternak yang digunakan, yaitu burung puyuh. Dan kandungan di dalam ekstrak daun pepaya tetap terjaga dan mencegah kontaminasi dari luar. Cara pembuatannya yaitu mengambil daun pepaya, kemudian dipotong-potong sekitar 1-2 cm. Kemudian ditimbang sebanyak 250 gram. Setelah ditimbang, dicampur dengan air sekitar 500 ml. Kemudian diblender hingga halus dan disaring ekstraknya. Setelah pembuatan dilakukan pemberian ransum. Selanjutnya pemberian ransum dan air minum. Pemberian pakan berdasarkan pada periode umur pemeliharaan burung puyuh. Jika pakan habis, akan ditambah dan ditimbang. Pemberian air minum dilakukan secara ad libitum. Selanjutnya pemberian ekstrak daun pepaya pada burung puyuh. Pemberian ekstrak daun pepaya dimulai pada hari ke-10 pemeliharaan. Ekstrak daun pepaya diberikan sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan cara dicekok di setiap ekornya atau memasukkan ke dalam paru dan dengan dosis yang telah ditentukan.
Parameter yang akan diamati dan diukur dalam penelitian ini adalah kadar protein. Sampel diamati 1 gram, dimasukkan ke dalam labu jotal, ditambahkan katalis 1,5 gram. Persen N sama dengan mililiter titran dikurang mililiter blanco, dikali normalitas HCl, dikali 14.007, per berat sampel, miligram, dikali 100%. Kadar lemak. Bobot telur per butir dengan gram diperoleh dengan cara bobot telur kilogram dibagi dengan jumlah telur per butir dan dikali dengan jumlah ternak. Dengan rumus, persen sama dengan Z dikurang Y per X dikali 100%. Keterangan, Z sama dengan berat aluminium cup ditambah lemak. X sama dengan berat aluminium cup. Y sama dengan berat sampel. Kadar vitamin A sama dengan luas area sampel per luas area standar dikali 0,05 ppm dikali Fp dikali 100 per 0,5. Selanjutnya analisis data. Data penelitian yang dihasilkan kemudian diolah secara statistik dengan menggunakan analisis ragam rancangan acak lengkap atau RAL. Model matematis rancangan menurut Steele and Torrey tahun 1995 adalah YIJ sama dengan mu ditambah I ditambah IJ. Untuk keterangan, YIJ sama dengan nilai pengamatan dari hasil perlakuan KI ulangan KJ. Mu sama dengan nilai tengah umum, population mean. I sama dengan pengaruh taraf perlakuan KI. IJ sama dengan pengaruh galat perlakuan KI ulangan KJ. Demikian video ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.